Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Sistem Cerdas IoT. Dalam pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai dasar AI dan Machine Learning. Di mana bagian ke-6 kita membahas Deep Learning dan Ensemble Learning. Dalam video sebelumnya kita membahas mengenai dua metode Supervised Learning, yaitu SVM dan Naive Bayes. SVM membagi dua kumpulan label berbeda dengan hyperplan. Sedangkan Naive Bayes menggunakan teorema peluang atau Bayes Theorem dalam klasifikasi. Dalam video ini kita akan membahas dua metode machine learning lain, yaitu Deep Learning dan Ensemble Learning. Masih ingat ANN kan? Dalam jaringan ANN, neuron paling awal disebut input, neuron akhir disebut output, sedangkan neuron di tengah disebut hidden. Dinamakan hidden karena neuron ini tidak dapat diobservasi oleh orang awam, hanya nilai yang masuk dan nilai yang keluar yang dapat diobservasi. Deep Learning juga adalah ANN, hanya saja, hidden layers-nya ada banyak. Ini adalah contoh gamblang yang memperlihatkan kenapa perlu beberapa hidden layers dalam Deep Learning. Misalnya suatu metode NLP dapat mendeteksi sentimen dari kalimat, atau high-level features. Sedangkan datanya adalah data suara. Maka perlu ada hidden layer awal yang mengubah data suara menjadi data teks terlebih dahulu, yang disebut sebagai low-level features. Kamu tahu permasalahan overfitting dalam machine learning training? Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan analogi belajar. Misalnya ada orang belajar sangat keras namun hanya pada satu sumber buku saja. Hasilnya jika dia diberi ujian dari buku yang lain, dia tidak bisa menjawab. Overfitting adalah ketika suatu model mendapat hasil bagus di training namun jelek di testing. Ensemble learning dapat mengatasi overfitting. Misal banyak orang belajar santai tentang satu buku. Mereka dapat hasil yang berbeda dari buku itu. Saat ujian, setiap orang ditanya tentang buku lain. Karena interpretasinya beda-beda, jawabannya beda-beda. Hasil akhir adalah voting jawaban terbanyak. Itu adalah ensemble learning, dan banyak orang belajar santai adalah weak learners. Ada dua jenis utama ensemble learning, yaitu backing dan boosting. Backing adalah voting dari beberapa weak learners. Dalam boosting, satu weak learner adalah perbaikan dari weak learner sebelumnya. Hasil akhirnya tetap voting. Contoh backing adalah random forest. Sedangkan contoh boosting adalah ada boost atau adaptive boosting, gradient boosting, dan XGBoost. Itu adalah akhir dari video 6 dan sekaligus akhir dari pertemuan 9. Dalam video ini kita berhasil membahas mengenai Deep Learning dan Ensemble Learning. Dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas berbagai jenis preprocessing dan berbagai jenis metrik pengujian machine learning, termasuk Confusion Matrix. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa, salam annyeonghaseyo.